Oke, halo teman-teman semuanya. Kita awali dari copywriting di sosial media ya untuk video kali ini. Dan untuk copywriting sosial media juga itu prinsipnya sebenarnya juga sama, teman-teman. Kita pakai AIDA, PES, dan juga Web. Nah, itu kemarin di video sebelumnya sudah dijelaskan juga untuk contoh-contohnya seperti apa dan penerapannya seperti apa. Nah, untuk kali ini kita akan lebih dalam untuk masuk ke jenis-jenis kopi yang bisa kita buat, kemudian gimana sih penerapan yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman di sini sebelum kita membuat suatu kopi ya untuk sosial media, penting untuk kita bisa memperhatikan apa aja yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentunya kita harus tahu nih tujuan dari pembuatan konten kita itu untuk apa gitu. Apakah untuk berjualan, untuk nambah followers kah, untuk nambah engagement doang, atau untuk leads magnet. Nah, itu perlu ditetapkan dari awal. Jangan-jangan waktu kita udah bikin kopi, kita nggak tahu nih tujuan kita itu untuk apa gitu. Yang selanjutnya itu target audience. Kopi yang kalian buat itu nanti untuk siapa sih? Nah, itu harus ditentuin juga, teman-teman. Jangan-jangan nanti waktu kalian udah bikin kopi itu kalian baru sadar, oh ternyata audiensku itu anak-anak gitu, anak-anak SMA, tapi ternyata konten-konten yang tak bikin itu terlalu berat untuk anak-anak SMA. Nah itu kan nggak relatable banget. Next, yang ketiga itu ada fitur dan algoritma. Tentu ini nanti berpatok dengan per masing-masing sosial media ya. Jadi kayak Instagram, TikTok, YouTube Short dan lain sebagainya. Nah itu kan mereka punya algoritma masing-masing dan punya fiturnya masing-masing. Itu kalian mesti cobain dan mesti nanti kalian tahu kapan jam upload yang paling optimal, hari apa aja, dan juga audiens seperti apa yang ada di platform tersebut. Yang keempat ada tren yang berkembang. Jadi ini sangat-sangat penting banget teman-teman untuk mengikuti tren yang sedang berkembang supaya nanti konten-konten kalian juga nggak yang ketinggalan tren banget. Dan untuk mengikuti tren itu kita dapetin benefit karena orang-orang juga dapat tren yang sama. Akibatnya nanti kita jadi seperti terciprat gitu ya, terciprat dari followers-followers atau audience-audience pengikut tren tadi. Yang terakhir itu ada brand voice. Pastinya kalau misalkan kalian punya sebuah brand gitu ya, nah itu nanti kalian pasti bikin brand voice-nya seperti apa. Kalian pengen disapa seperti apa, kalian menyapa audiensnya seperti apa, kata-kata yang kalian bawain seperti apa, apakah lugas, apakah friendly, apakah formal dan lain sebagainya. Nah itu penting untuk ditentukan dari awal. Next itu ada jenis-jenis konten yang bisa kalian bikin, teman-teman. Ada news yang viral tadi, edukatif, kemudian storytelling, interaksi, artinya kalian meminta interaksi, misal di komen kah, atau kalian bisa klik link yang ada di bio dan lain sebagainya. Testimoni, promotion, dan humor, atau biasanya pakai memes gitu ya. Kemudian untuk membuat suatu konten nih teman-teman, atau membuat suatu kopinya dulu, kita juga harus tahu value dari produk atau value dari apa yang akan kita bikin kopinya tadi teman-teman. Apa sih yang sebenarnya audiens yang mau kita target itu butuhkan, dan apa yang bisa kita solve di konten tersebut. Contoh misalkan di sini saya punya produk sebuah jamu gitu ya. Customer butuh apa sih dari sebuah jamu? Oh, kalau misalkan customer itu minum jamu untuk menjaga kesehatan. Artinya masalahnya adalah customer kita itu sulit untuk menjaga kesehatan karena nggak ada waktu untuk bisa menyantap jamu. Nah itu makanya kita sedang membuat sebuah produk baru yang mana kita memberikan jamu siap saji atau jamu siap minum yang bisa langsung diminum, bisa disimpan dimanapun, kapanpun bisa diseduh gitu teman-teman. Nah ini pentingnya create value. Contoh lagi, ini tadi jamu ya. Masalahnya seperti ini, tidak ada waktu untuk menyeduh, ingin menjaga kesehtan, jamu rasanya selalu pahit, khawatir kalau jamu tidak aman. Nah, kita kasih dari solve-nya, problem solving-nya. Jamu siap minum, kemasannya menarik, rasanya lebih enak, kemudahan akses, dan juga kita kasih edukasi. Kalau misalkan jamu itu sebenarnya aman-aman aja gitu. Nah, contoh dari ads promotion yang kita bisa bikin adalah seperti ini, teman-teman. Ini kumpulan dari PSA. Jadi kalau misalkan tadi kan ada PAS tuh, problem,
acquisition dan juga solution. Nah, di sini saya pakai problem, solution, kemudian saya pakai action dari idea. Problemnya mana? Problemnya dilanda kesibukan dan juga susah jaga kesehatan. Nah, solutionnya ada di jamu siap minum dengan variasi rasa unik, dapat diminum kapan saja, di mana saja. Ketambahan dari visualisasi dari jamunya itu sendiri, kemudian ternyata ini jamunya baru, serta kalian bisa tambahkan call to action di bawahnya, dapatkan di Alfamidi terdekat. Nah, itu teman-teman untuk pembahasan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.